Luar aku ente. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, alhamdulillah. Puji syukur kita akan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, tidak hentinya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Tidak banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang mereka tidak diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan berbagai kewajibannya sebagai seorang muslim dikarenakan terkendala sakitnya terbaring di rumah sakit. Nah, ini patut kita syukuri hadirin sekalian. Dan juga nikmat waktu luang kita bisa hadir di sini di majelis ilmu ini Taufik Akbar dalam rangka sama-sama mendengarkan yaitu tentang mewaspadai bahaya Syiah dan komunisme di Indonesia. Mudah-mudahan kajian yang kita akan bahas bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tema untuk sesi kami pada pertama ini yaitu tentang mewaspadai bahaya ajaran Syiah di Indonesia. Saya mungkin lebih enak berdiri saja biar bisa sambil menjawab untuk slide ini. Ya. Jadi hadirin sekalian, seperti apa strategi Syiah di Indonesia? Saya akan jelaskan bagaimana strategi Syiah di Indonesia. Kemudian poros kegiatan Syiah di Indonesia, kemudian secara umum gambaran Syiah di Indonesia, kader Syiah di Indonesia, kemudian ciri orang Syiah di Indonesia seperti apa, kemudian terakhir adalah sikap dan langkah Majelis Ulama Indonesia terkait dengan permasalahan Syiah di Indonesia. Nah, ini banyak di sini poin-poinnya. Baik. Mari kita mulai. Yang pertama, yang pertama strategi Syiah di Indonesia. Jadi hadirin sekalian, Syiah itu punya slogan, yel gitu kalau orang itu ya. Slogan Syiah itu apa? Itu ada 3 yang utama, hadirin sekalian. Yang pertama yaitu mengajak untuk persatuan Islam. Nah ini, mengajak untuk apa? Persatuan Islam. Yang penting kita itu bersatulah. Jangan menonjolkan perbedaan-perbedaan. Nah, kita bersatu. Nah itu digunakan oleh Syiah untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Ya, apa kepentingan mereka? Agar ajaran Syiah mereka ini diakui sebagai ajaran Islam, hadirin sekalian. Nah ini, itu cara mereka mengajak persatuan, ya, tetapi ya tujuan mereka maka untuk apa? Untuk agar ajaran agama mereka Syiah itu diakui sebagai salah satu ajaran Islam, salah satu mazhab dalam Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian selain itu,
ya, slogan Syiah yang kedua adalah pendekatan ya, antara Sunni dan Syi'i. Sunni itu berarti Ahlussunnah, kita ini semua ya Ahlussunnah. Sedangkan Syi'i itu berarti orang Syiah. Ya, sebutannya apa? Syi'i. Nah, mereka berusaha ya untuk selalu ada dialog begitu. Ya, selalu saja mereka itu mengkampanyekan dialog antara Sunni dan Syiah begitu. Ya, kenapa? Agar mereka dianggap setara gitu, sama dengan ajaran Islam, ajaran Sunni begitu. Nah, inilah slogan mereka, at-taqrib baina Syi'i wa Sunni. Ya, itu strategi mereka. Makanya tidak heran orang-orang Syiah di Indonesia yang mereka berkedok sebagai orang Sunni itu selalu membuat karangan-karangan karya tulis ya yang berjudul kurang lebih itu at-taqrib atau pendekatan antara Sunni dan Syiah. Ya. Ada judul buku misalnya pendekatan mazhab Sunni dan Syiah, mungkinkah tanda tanya? Nah, kan ada itu, ya, seperti itu. Dan yang lain-lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau nanti sudah menguasai Syiah sudah menguasai di suatu negeri atau daerah, maka mereka lah yang akan berkuasa dan menindas kaum Sunni seperti itu. Tetapi ketika mereka sedang menolakkan, maka yang mereka gencarkan itu bagaimana adanya pendekatan, harmonisasi, kerukunan, ya, antar mazhab Sunni dan Syiah. Itulah strategi Syiah. Dan yang ketiga, slogan Syiah adalah cinta Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait. Nah, akan tetapi Ahlul Baitnya versi Syiah itu ternyata berbeda dengan Ahlul Bait versi Sunni. Nah, itu masalahnya. Kalau versi Syiah yang dimaksud Ahlul Bait itu siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah, ya, dan anak keturunannya, ya, 12 imam yang maksum itu. Nah, itulah Ahlul Bait versi Syiah. Jelas ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud Ahlul Bait siapa? Yaitu istri Nabi dan anak keturunan Nabi semuanya. Ya. Sedangkan kalau Syiah yang diakui sebagai anak keturunan itu hanya dari Fatimah, jalurnya apa? Fatimah saja. Ya. Radhiyallahu ta'ala anha. Sedangkan Ahlussunnah mengakui semua anak dari Rasulullah SAW adalah Ahlul Bait. Ya, termasuk seperti siapa? Ruqayyah, Ummul Kulthum, ya kan? Al-Qasim, Ibrahim, ya itu semua adalah putra Nabi juga, walaupun tidak menghasilkan keturunan. Istri-istri Nabi semua adalah Ahlul Bait. Seperti siapa misalnya? Aisyah, Khadijah, siapa lagi? Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi itu semua adalah Ahlul Bait, ya, keluarga dari Rasulullah SAW. Nah, makanya nanti kita akan terangkan juga di bawah ini bahwa Syiah di Indonesia itu menggunakan istilah Ahlul Bait, bukan Syiah. Ya. Nah, mari kita lihat yang kedua. Strategi Syiah yang kedua yaitu mengirimkan para pemuda-pemudi ke Iran untuk dikader menjadi Syiah. Ya, makanya tidak henti-hentinya kedubes Iran di Indonesia itu selalu tiap tahun memberi beasiswa, ya, untuk pemuda-pemudi Indonesia, ya, belajar ke Iran. Di Hausa Ilmiah namanya. Nah itu. Jadi informasi yang kami terima itu 2000, ya,
2000-an, sekitar 2000-an mahasiswa yang sudah lulus ya S2, S1, S2, S3 di Qom atau di kota lain, Isfahan ya, di Iran itu sudah siap kembali ke Indonesia untuk menjadi kader Syiah, misionalisnya Syiah di Indonesia. Nah ini maksud kita apa? Waspadai. Ya, mereka nanti akan mencoba melakukan strategi misionalis mereka. Saya nggak mau katakan dakwah mereka, ya, karena mereka itu agamanya tidak lain. Jadi misionalis, ya, seperti pendeta dan lainnya itu. Nah itu berbagai lapisan. Nanti kita akan bahas. Nah itu. Dan bahkan saya dapat info juga akhir tahun ini itu ada satu ya kader Syiah Indonesia yang level derajatnya itu sudah seperti Ayatullah. Ya, seperti apa? Ayatullah. Jadi di Syiah itu ada kayak Hindu juga, kasta-kasta begitu, yaitu sampai ada Islamullah, ada Ayatullah. Nah ini sudah kayak Ayatullah, kayak Khomeini itu, hadirin sekalian itu levelnya Ayatullah kan gitu. Nah itu juga, ya seperti itu. Jadi artinya apa? Memang sudah serius sekali ya Iran mengkader Syiah di Indonesia. Baik. Bahkan sangat disayangkan ya, sempat ada ormas terbesar kita itu mengirim melakukan kerjasama pengiriman gitu ya. Akhirnya kemudian dihentikan, alhamdulillah. Karena itu ternyata bukan keputusan ormas secara resmi. Jadi ini harus kita waspadai, jangan sampai anak-anak kita, para pemuda-pemudi itu ada yang dapat beasiswa, tapi ternyata beasiswanya belajar di Iran. Nah ini hati-hati, ya Bapak Ibu sekalian, dan sampai terjadi seperti itu. Kemudian setelah itu mereka kader Syiah itu menyebarkan ajaran Syiah melalui sejumlah kegiatan, ya seperti di bidang politik. Mereka masuk ke partai-partai parpol, ya kan? Kita tahu Jalaluddin Rahmat, ya tokoh Syiah Indonesia, bahkan sampai disebut Raja Syiah Indonesia, ya kan? Nah itu masuk parpol, ya partai besar, ya di Indonesia, ya kan? Nah kemudian juga parpol yang lain nanti akan saya sebutkan. Terus juga membentuk Garda Merah Putih, ya. Kalau di Iran itu ada Garda Revolusi, mereka bentuk namanya Garda Merah Putih, ya. Ini adalah sebuah front ya dari Syiah di Indonesia ini untuk ya melakukan semacam ini tim kampanyenya. Nah itu tim kampanye dari kader-kader Syiah yang masuk di partai-partai politik. Nah, mereka bentuk namanya Garda Merah Putih begitu. Nah ini waktu kemarin Pilpres, kemudian pemilu legislatif, ini sangat giat sekali mereka ya melakukan kegiatan-kegiatan kampanyenya untuk bisa memasukkan sebanyak-banyaknya kader-kader orang Syiah masuk ke lembaga parlemen melalui partai-partai politik. Kemudian di bidang pendidikan mereka mendirikan sekolah ya mulai dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, hadirin sekalian. Ya, mulai dari itu di buku MUI ini, buku panduan MUI, kita sebutkan tuh semua data-data lembaga pendidikan ya di lampiran nanti bisa dilihat ya itu lembaga pendidikan milik Syiah ya seperti misalnya Muqaddari ya kemudian Yayasan Mutahari Tajwadi ya nah itu di Bogor ada itu ya di Depok juga ada Madinatul Ilmi nah itu juga termasuk dari lembaga pendidikan milik orang Syiah. Hati-hati jangan sampai ya hadirin sekalian tanpa kita sadari anak-anak kita itu sekolah di sana. Hati-hati nanti bisa dikader oleh mereka menjadi orang-orang Syiah. Bahkan kami sudah dapat video juga ya sejak kecil itu anak-anak itu sudah diajari untuk melakukan
tadrid ya, tetapi secara lunak ya, itu memukul-mukul dada misalnya atau kepala gitu ketika mengungkapkan kesedihan atas syahidnya jabaan Al-Husain radhiyallahu anhu ya, seperti itu. Kemudian juga di bidang media ya, mereka mendirikan koran, majalah, radio, televisi, ya, website, ya, itu mereka gencar hadirin sekalian. Makanya kita harus hati-hati waspada, jangan sampai ya kita tertipu. Ya, mereka itu hadirin sekalian tidak segan-segan membuat media tandingan. Buku panduan ini saja mereka berani membuat buku tandingan hadirin sekalian. Persis pokoknya itu merah putih juga, ya. Tetapi ada judul yang berbeda sedikit, ya, yaitu judulnya, saya ingat apa judulnya, itu studi banding atau studi kritis kalau nggak salah, ya. Seperti itu atas buku ini. Jadi tulisan studi kritis itu ditulis kecil gitu ya. Jadi seolah nggak kelihatan, ya. Nah, kemudian judul gedenya ini mengenai dan mewaspadai Syiah di Indonesia. Bayangkan sendiri sekalian. Seperti itu cara mereka. Begitu juga di media website, ya, apa itu internet ya, bagi diri sekalian biasa dengan internet, nah itu mereka bikin duplikat tandingan seperti misalnya website yaitu nahimungkar.com, itu banyak itu saya katakan nahimungkar.com itu adalah website yang dikeluarkan oleh seorang ustaz yang dia itu senantiasa istiqomah menerangkan kesesatan Syiah, bagaimana kesesatan aliran sesat yang lain begitu. Nah, terus ini tandingan yaitu nahimungkar.net misalnya. Nah, hati-hati jangan sampai kita keliru ngetriknya itu ya. Begitu juga lppi-makassar.com, mereka bikin lppi-makassar.net begitu. Rata-rata pakai net. Mereka bahkan berani membuat berita ya, media berita ya atas nama Islam seperti muslimnews.com ya, kemudian liputan Islam news.com misalnya. Nah itu. Jadi hampir boleh dikata hadirin sekalian ini untuk yang biasa sering dengan internet itu kalau ada alamat website yang berawalan apa gitu, terus akhirnya news.com. Nah itu rata-rata ya, itu dari Syiah. Ya, makanya kita hati-hati. Apalagi kalau isinya itu mengungkap tentang Ahlul Bait atau utamaan Nabi secara keseluruhan, ya. Ini yang waspada. Ini juga ada radio yang rata-rata enggak nama itunya ada yang belakangnya net lama itu adalah rata-rata di bidang media mendirikan koran, majalah, televisi, penerbitan buku, lebaran, bidang sosial, sosial kemasyarakatan, bidang media, bidang menggunakan salah satu apa? Yaitu media. Di Bogor ini, masya Allah, ya, terutama di daerah Puncak, itu kita dapat informasi itu tidak sedikit praktek kawin anak, ya, yaitu merupakan ajaran Syiah atau nikah mut'ah. Ya, mungkin nanti penyimpangan secara detail ajaran Syiah akan diungkap oleh Ustaz Khairul Umum. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu strategi mereka menggerakkan dua sayap, ya, organisasi massa Syiah di Indonesia, yaitu apa? Hijabi dan Abi.
Hizbi itu singkatan dari Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ya, yang ketua Dewan Syuranya itu adalah situ Jalaluddin Rahmatullah Kang Jalal, ya, atau Raja Syiah Indonesia. Ya, ratunya sekarang sudah bercerai dengan rajanya, yaitu siapa? Emilia Remita Eder, ya. Nah itu. Kemudian yang satu lagi yaitu ABI. ABI yaitu Ahlul Bait Indonesia. Ini ketuanya adalah Hasan Alaidrus. Ya. ABI ini yang sering meminta audiensi ke MUI, hadirin sekalian. Tapi alhamdulillah kita konsisten sampai detik ini, ya, kita tidak pernah menerima Ahlul Bait Indonesia maupun yang lain dari ormas Syiah itu. Maka Syiah sendiri juga tidak pernah diundang dalam setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia, ya, seperti itu. Nah, kemudian Syiah juga mendirikan dan mengembangkan sejumlah yayasan Syiah yang tersebar di berbagai wilayah. Ya, nah, di buku ini ada, ya, apa saja yayasan Syiah, ya, di Indonesia. Nanti bisa dibaca juga, ya. Baik. Berikutnya 5 poros kegiatan Syiah. Nah, ada 5 poros, bagaimana di buku panduan MUI itu. Yang pertama adalah poros Jakarta, pusatnya di Islamic Cultural Center atau ICC, ya, tempatnya di Warung Buncit, ya. Air gedungnya cukup megah, itu didanai oleh pejabat Iran di Indonesia. Satu lagi Ahlul Bait Indonesia, itu kantornya juga di Jakarta, ya. Mereka menjadi poros untuk kegiatan Syiah di Jakarta dan sekitarnya, ya. Kemudian poros Pekalongan dan Semarang, ya. Di sini ada yang dari Pekalongan ke Semarang, ada ya, ini orang sudah semua soalnya, ya. Ya, nah itu tempatnya di Ponpes Al-Haji Pekalongan, ya. Waktu saya setelah di UI, terus kemudian setelah saya terangkan tentang budaya Syiah di Indonesia, ada orang Pekalongan menjumpai saya gitu untuk minta bagaimana agar Pekalongan ini betul-betul diperhatikan, karena perkembangan Syiah itu demikian besar, masya Allah. Jadi sampai demikianlah keprihatinan orang asli Pekalongan terhadap perkembangan Syiah di tempatnya, di Pekalongan. Banyak juga orang-orang Muslim dari Arab, Turunan, ya. Dan juga memang itulah strategi mereka juga, yaitu dakwah ke berbagai kalangan, mulai kalangan pendidikan, kalangan orang-orang berkedudukan, kalangan pastor, ya, kalangan apalagi yaitu kalangan habaib, ya, yaitu keturunan Arab, ya. Nah itu semua susupi, semua diharap oleh disinarin Syiah. Kemudian poros di Jakarta, tempat asal kami, ya, itu di Rausan Fikr namanya. Sekarang nonaktif, ya. Nah, misalkan dari Islam Jakarta itu akhirnya bukan ditutup, karena kalau ditutup tuh DKI itu harus memiliki alasan yang kuat. Karena ormas di bawah DKI. Tetapi di nonaktifkan mereka sendiri yang menonaktifkan, ya, karena tekanan kemudian poros Bangil dan Pasuruan. Nah, tempatnya di Ponpes Jati Bangil. Hadirin sekalian, Ponpes Jati Bangil ini tercatat sebagai, ya, pusat kader Syiah tertua dan terbesar di Indonesia. Sejak tahun 78 itu sudah Husain Al-Habsyi, mendiang Husain Al-Habsyi, ya, itu menggarap, ya, kader Syiah di Bangil ini.
Ya, makanya kemarin peristiwa Tajul Muluk itu yang ada di Sampang itu adalah murid dari lulusan dari santri Ponpes Yapi Bangil ini, ya, seperti itu. Kemudian juga Yayasan Al-Iqra itu di Pasuruan. Terus satu lagi tentu tidak asing lagi bagi kita, yaitu Poros Bandung, ya, di mana Kang Jala untuk bermarkas, ya, itu didirikan Ikatan Jamaah Baik Indonesia oleh Kuartet waktu itu, ya, yaitu orangnya secara usia itu adalah Dimitri Mahayana, ya, kemudian Jaludin Rahmat, Ali Husain, terus berikutnya yaitu ini Musa Kazim, ya, dan satu lagi saya lupa. Nah itu. Baik. Selanjutnya secara umum kader Syiah itu lulusan Australia di hukum. Itu sudah ada juga yang belajar di Isfahan, ya, atau di kota suci yang lain, ya, di Iran. Nah, jumlah mereka itu ratusan. Ini baru data tahun 2014, ya, 2013, 2014. Sekarang sudah ribuan, ya. Itu tadi yang saya ceritakan. Ini memang harus kita waspadai dan sudah tersebar di berbagai wilayah. Bahkan mereka juga sudah menyusulkan tentara bayaran, ya, yang masuk ke Indonesia dengan cara jalur melalui UNHCR. Makanya kita dengar kasus di Balikpapan ada imigran gelap, ya kan? Di Makassar, di Pekanbaru, itu sebenarnya semua itu bukan pengungsi atau imigran yang mencari sosial, bukan. Meskipun pakai UNHCR, menjadikan UNHCR, tetapi mereka itu adalah tentara militer Syiah yang berasal dari Afghanistan, berasal dari Suriah, Lebanon, dan lain-lain, seperti itu. Dan nanti mereka sudah siap kalau untuk digerakkan untuk menjadi tentara, ya, ketika menghadapi Ahlussunnah di Indonesia ini, ya. Maka itu ini patut kita waspadai juga. Ya, akan tetapi ingat, kita tidak perlu takut, ya, kepada mereka, karena jumlah mereka ini menurut data BIN yang kami terima itu baru sekitar 3.000-an, ya. Sementara jumlah Muslim Indonesia Ahlussunnah itu berapa? Ya, 250, ya. 200 juta, ya. Total penduduk Indonesia kan 250 kan, ya. 200 juta itu adalah Muslim. Jadi kalau hanya 3.000-an ataupun 5.000 pun juga masih kecil jumlahnya. Jadi nggak usah kita terlalu takut atau terhadap berita yang terlalu dibesar-besarkan bahwa kita itu sudah demikian mengancam kita dan sebagainya. Nah, itu akan menguasai negara Indonesia. Itu kita patut waspada, tetapi jangan ketakutan berlebihan sehingga nanti kita jadi merasa kejam, minder dan sebagainya menghadapi mereka. Kemudian penelitian membuat ikatan ini juga sudah. Terus, ini kader-kader Syiah, ya. Speknya nabi betul, ya. Mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sempat masuk MUI, tapi sudah kita depak. Ya, nomor 3, kemudian pokoknya alhamdulillah sekarang sudah bersih kader MUI dari Syiah. Kemudian berikutnya ini nomor 12 dari diri kalian, mungkin tidak asing. Siapa itu? Ada Alwi. Ya. Ini penyanyi Syiah. Ya. Hati-hati. Yang biasa kita dulu suka dengar apa? Ya Toyibah itu. Isinya adalah puji-pujian yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib.
ya, hati-hati. Ya. Dan jika terjadi salah paham, itu terakhir setampang menuntut MUI Jawa Timur untuk mencabut ya fatwa tentang Syiah. Kemudian Haidar Fakir, Hasan Rekrut, dan alat-alat ini radio itu, radio hasil itu dia yang punya Hussein bin Abdul Hamid Al-Atas. Jalaluddin Somad. Pernah masuk di MUI juga. Jalaluddin Kita usir, kita singkirkan. Kemudian Musim Abu Muhammad, Musim Labib, Umar Sahab, dan Sahab, dan kita ambil di TV itu. Yang bacanya tentu, hati-hati itu orang sampai Zulfan, ini saya sebutkan menurut Abjad. Apanya tadi IGC Jakarta. Nah, seperti apa ciri orang Syiah? Ciri orang Syiah. Nah, apa namanya disebutkan keutamaan Al-Bait ya, seperti Ali, Fatimah, gitu ya, Hasan, dan Rasulullah Anhu, Ismail, ya, mereka berluka mulia, senang, ya, kalau disebut apa namanya keutamaan Al-Bait. Dan sebaliknya kalau yang disebut keutamaan para sahabat, Ciri baik Rasulullah Anhu, Ismail, mereka ya akan berluka masal. Ya, nah, terutama kalau yang disebut Abu Bakar, Umar, Utsman, nah itu mereka paling benci itu, ya, bahkan melaknat ya, para sahabat tersebut. Ya. Bahkan dalam syahadatnya juga yang akan ditayangkan ya, syahadatnya seperti apa. Takbiratul Nah, Ihram, terus ibadah mereka, ya, lafaz azan iqamah berbeda, ya. Ada tambahannya hayya ala amlil khair. Iya, yang hadis ya. Itu Kemudian apa namanya? Takbiratul ihram. Ya, itu tidak langsung sedekah, tapi irsal istilahnya. Kalau kita kan Allahu Akbar kan terus sedekah, ya enggak? Nah, kalau mereka tidak sedekah, ya, walaupun ini sama, ya. Ada mazhab tertentu yang juga seperti ini. Terus tidak membaca amin setelah baca Al-Fatihah. Kalau kita kan walau bolin apa? Amin. Mereka tidak. Ya. Terus kalau salam mereka itu menunggu paham. Nah, gitu. Kalau kita kan salam noleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan? Noleh ke kiri juga. Kalau mereka tidak, nggak pakai noleh kanan kiri, gitu ya. Tetapi dengan menunggu paham. Terus kalau sholat itu bawa sumpah Husainiyah, ya. Nah ini. Oh iya. Kalau di komunitas mereka akan ditaruh di depan, ya, agar ketika sujud itu kena kening mereka. Ya. Tetapi kalau bukan di komunitas mereka akan tahiyat, ya, itu disembunyikan. Yang penting tetap di bawah, ya, seperti itu. Walaupun ada juga yang sudah atau terang-terangan menaruh di depan tempat sujudnya itu. Ya. Terus sholat wajib bagi Syiah itu hanya 3 waktu, ya, yaitu subuh, asar di jamaah, dan maghrib isya di jamaah. Jadi ada 3 waktu, ya, dan tidak ada sholat Jumat, ya. Kenapa? Karena masih menunggu Imam Al-Muntadhir, Imam Mahdi Al-Muntadhir, gitu kan mereka, Imam yang ke-12, yang sekarang katanya masih mu'id, gitu ya. Mu'id bilang gitu loh. Dohor, ujung asar, maghrib isya itu ini. Ya, seperti itu. Itulah akidah Al-Qur'an kembali ya, ke muka bumi. Terus mengakhirkan buka puasa, ya, mengakhirkan bintang-bintang bilang itu kelihatan, itu sudah isya, ya. Nah itu perhatikan aja, ya, kalau ada ya saudara apa dari umat Islam, ya, saudara kita atau tetangga kita yang mereka kok bukanya itu diakhirkan. Ya, hati-hati itu jangan-jangan mengikuti ajaran Syiah, ya, diakhirkan maksudnya sampai masuk di Isya, ya. Dan mereka tidak ada sholat tarawih. Jadi alhamdulillah kalau di masjid itu penuh sholat tarawih pada bulan puasa bisa dipastikan itu ahlu sunnah, insya Allah, ya. Seperti itu. Karena bagi Syiah itu bid'ah, sholat tarawih itu disebut apa? Bid'ah, ya. Ya, enggak, otomatis kalau yang nggak tarawih berarti juga Syiah, bukan ya? Ya, cuma untuk diketahui saja, ya, bahwa namanya Syiah itu tidak menganggap apa adanya sholat tarawih.
Terus tidak pernah membaca Al-Quran kecuali jarang sekali. Itu pun dalam rangka apa? Takliyah. Kenapa? Karena menurut Syiah, ya, Al-Quran yang ada di muka bumi ini, yang ada sekarang ini, itu palsu, tidak otentik. Jadi mereka ya meragukan autentisitas Al-Quran. Makanya di buku panduan kita cantumkan itu sebagai ajaran yang menyimpang, ya, bahkan sesat menyesatkan. Terus yang terakhir memperingati hari raya Idul Fitri. Apa itu hari raya Idul Fitri? Yaitu hari raya memperingati pelimpahan, ya, kekhilafan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Itu adalah hari rayanya agama Syiah. Tidak dikenal dalam Al-Quran, ya, nggak ada, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, kalau ada orang ngaku Muslim tapi ikut merayakan hari raya Idul Fitri, waspadalah, ya, bisa jadi dia termasuk apa? Pengikut Syiah. Ya. Terus selain itu mereka juga merayakan Asyura. Ya, Asyura yaitu 10 Muharram, ya. Nah, tapi mereka peringati Asyura itu dengan cara kesedihan atas syahidnya siapa? Al-Husain. Padahal sungguh-sungguh jadi yang membunuh Al-Husain itu di kitab Muqtafis Tarik diterangkan itu sejarah yang sesungguhnya, ya, bahwa yang membunuh, ya, Al-Husain itu adalah orang Syiah sendiri yang khianat kepada Al-Husain. Beliau ditawari untuk menjadi khalifah, untuk dibaiat, ya, di Baghdad, ya. Kemudian waktu menuju Kufah, yaitu orang-orang Kufah itu, ya, waktu menuju Baghdad, orang-orang Kufah Syiah Kufah itu mencegah di Karbala, ya. Kemudian di situlah dibantai seluruh keluarganya Al-Husain. Nah, inilah, ya, anehnya mereka terus berpura-pura sedih dengan meninggalnya apa? Kematiannya apa? Al-Husain. Padahal mereka sendiri yang membunuh. Nah, ini namanya apa? Maling teriak. Ya. Baik, ya, saya rasa itu ini bisa dibaca di langkah MUI. Ya, pertama ada keturunan Rakernas 84, ya. Kemudian yang kedua ada konsideran MUI, Fatwa MUI tahun 97 tentang nikah mut'ah, ya. Kemudian yang ketiga ucapan Profesor Buya Hamka, ya, bagaimana sikap MUI yang pertama, ketua MUI yang pertama, kemudian ketua umum MUI periode Pak Hasan Basri, kemudian ketua ulama Komisi Fatwa tahun 2006, ya, itu yang menyatakan bahwa yang di luar majalul ikhtilaf, ini ya, itu tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan apa? Penyimpangan, ya, seperti itu. Kemudian, ini tahun 2007 itu ada keputusan Rakernas MUI tentang 10 kriteria aliran sesat, ya, itu tahun tanggal 6 November tahun 2007 dan acara Rakernas MUI. Kemudian tahun 2012 MUI bentuk tim kajian MUI tentang Syiah dan menerbitkan buku, nah itu yang Bapak hadirin sekalian pegang itu, ya, mengenal dan mewaspadai Syiah di Indonesia itu tahun 2013. Kemudian tahun 2015 Budir Satu Musalah Yogyakarta sebagai hasil Kongres Umat Islam Indonesia. Nah, ini kita sebutkan di sini bahwa sebagai ciri Islam Indonesia yang berpaham apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi Syiah tidak masuk begitu. Kemudian dalam sidang Komisi Fatwa Mu'ad MUI ke-9 2015 itu merekomendasikan pengurus MUI untuk melakukan kajian secara mendalam tentang Syiah di Indonesia. Dan itu sudah dilakukan pada tanggal 7 November 2015 kemarin. MUI dalam hal ini Komisi Fatwa MUI mengeluarkan 2 fatwa terbaru, yaitu apa? Yaitu hukum mencela sahabat Nabi, ya,
itu hukumnya adalah haram, ya, perbuatannya adalah sesat menyesatkan, dan pelakunya adalah kafir, ya. Naudzubillah min dzalik. Ini juga nikah mut'ah hukumnya haram, ya. Ini memperkuat dari fatwa MUI, ya, tahun 1997. Nah, ini tentang nikah mut'ah. Bilang mati. Ya, saya bisa jawab pas jam 10, ya, kurang lebihnya saya